Apakah gereja atau pemimpin gereja boleh terjun dalam perpolitikan? Kontroversi apa saja yang muncul jika gereja atau pemimpin gereja terjun dalam dunia politik? Namun, tahukah Anda bahwa ada tokoh Alkitab yang pernah memainkan peran dalam perpolitikan pada zamannya? Seperti apa kisahnya? Saksikan fakta Alkitab berikut ini. Pro kontra gereja atau pemimpin gereja dalam perpolitikan. Sebagian orang berpendapat bahwa gereja harus tetap netral dalam dunia politik dan tidak terlibat secara langsung dalam dukungan terhadap kandidat atau partai politik tertentu. Mereka berpendapat bahwa gereja seharusnya fokus pada pelayanan spiritual dan moral tanpa campur tangan dalam urusan politik. Selain itu, terlibatnya gereja dalam politik juga membawa resiko dan berpotensi pada politisasi agama, di mana agama digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik tertentu. Meski sebagian skeptis tentang hal ini. Namun, di satu sisi, gereja atau pemimpin gereja dalam perpolitikan dapat membawa pengaruh positif dalam perpolitikan dengan mengadvokasi nilai-nilai moral dan etis dalam pembuatan kebijakan publik. Mereka dapat menjadi suara bagi keadilan, kebenaran, kasih, dan perdamaian dalam masyarakat. Selain itu, mereka diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Daniel, pengatur kebijakan politik dan administrasi kerajaan. Ada beberapa tokoh dalam Alkitab yang memainkan peran dalam perpolitikan pada zamannya. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah Daniel. Daniel adalah seorang nabi dan penasihat di istana Raja Babel dan kemudian di istana Raja Darius dari Media Persia. Daniel dipakai Tuhan luar biasa, sebab ia tidak hanya memiliki kedudukan tinggi di zaman kerajaan Babel, namun juga di dalam pemerintahan Raja Darius dari Persia. Daniel memainkan peran penting dalam pemerintahan dan mempengaruhi keputusan politik pada zamannya. Beberapa ayat yang mencatat peran Daniel dalam politik adalah Daniel 1 ayat 19-20. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu kepada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Ayat ini menunjukkan bahwa Daniel ditunjuk menjadi penasihat di istana Babel. Daniel 6 ayat 1-3. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan, membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi dari pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ayat ini menunjukkan bahwa Daniel dipilih oleh Raja Darius dari Persia sebagai salah satu dari 3 orang laksamana yang paling berpengaruh di kerajaannya. Peran Daniel dalam pemerintahan tidak hanya sebagai penasihat spiritual, tetapi juga dalam mengatur kebijakan politik dan administrasi kerajaan. Yusuf, penasihat raja. Selain Daniel, tokoh lainnya yang juga memainkan peran dalam perpolitikan pada zamannya adalah Yusuf. Kejadian 41 ayat 39-41 adalah ayat rujukan yang mencatat peran Yusuf dalam pemerintahan Mesir. Kejadian 41 ayat 39-41. Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Ayat ini menunjukkan bahwa Yusuf melalui hikmat dan kebijaksanaannya yang diberikan oleh Allah diberi tanggung jawab yang besar dalam pemerintahan Mesir oleh Firaun. Dia menjadi penasihat utama Firaun dan mengelola kebijakan ekonomi selama masa kelaparan yang melanda Mesir dan wilayah sekitarnya. Peran Yusuf dalam pemerintahan Mesir menunjukkan bahwa orang-orang beriman dapat memainkan peran yang signifikan dalam perpolitikan dan administrasi pemerintahan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kebijaksanaan, keadilan, dan pelayanan kepada orang lain. Pemimpin gereja atau gereja yang terjun dalam perpolitikan akan menjadi kontroversi tersendiri. Umat Kristen mungkin melihat pro dan kontra ini dari sudut pandang yang beragam.
Beberapa akan mendukung terjunnya orang Kristen atau pemimpin gereja dalam politik dengan melihatnya sebagai kesempatan untuk memperjuangkan nilai-nilai moral dan kesejahteraan masyarakat. Sementara yang lain mungkin akan lebih berhati-hati, khawatir akan resiko politisasi agama dan pembagian dalam komunitas gereja. Kisah Daniel dan Yusuf dalam Alkitab memberikan contoh bagaimana orang percaya dapat memainkan peran penting dalam politik tanpa mengorbankan kesaksian moral mereka. Mereka berdiri teguh dalam iman mereka sambil mempengaruhi keputusan politik dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di sekitar mereka. Namun, penting bagi orang Kristen atau pemimpin gereja yang terjun dalam politik untuk mempertimbangkan secara hati-hati panggilan mereka, yaitu dengan memastikan bahwa terlibatnya dalam politik tidak merusak kesaksian moral gereja dan bahwa mereka memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan dengan penuh kasih dan kebijaksanaan.